kita bisa mulai kan untuk kuliahnya. Itu sudah di tempat belum? Mungkin ada teman-teman yang mau on kan? Off, on mic. Listeners, Oke, ya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada materi dua ya, yang materinya adalah tentang surveillance sama audit. Jadi nanti em, terkait dengan kegiatan yang di BPI yang biasanya oleh seorang perawat dilakukan di kita. Karena jelas ya, ada suara jelas ya. Mohon maaf belasan kalau memang sedikit ada suara musik kan. Maksudnya saya di tempat tempat kopian jadi agak sedikit ada musik ya. Oke, kita mulai dulu dengan surveillance ya. Ya, oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Oke, ya, kita mulai ya. Terima kasih. Kita akan bicara tentang surveillance. Surveillance ini adalah suatu hal kegiatan yang dilakukan oleh seorang teman-teman perawat di BPI yang memang tujuannya untuk menganalisis apakah ada masalah-masalah di resiko infeksi di rumah sakit. Surveillance banyak, di mana memang salah satunya diabetes itu juga adalah bagian dari surveillance. Dan surveillance ini banyak juga di enggak, saya tak pindah sebentar aja sebentar ya. Kita pindah tempat dulu. Tak. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf tadi pindah ke di belakang aja enggak sedih. Lanjut ke surveillance. Surveillance ini sebenarnya adalah kegiatan dari teman-teman komite PPI yang memang biasanya kita lakukan untuk menganalisis resiko infeksi di rumah sakit. Salah satunya adalah em, apa namanya seperti diabetes, pemasangan infus yang Recording. mulai dari pengertian, metode sampai kesimpulan seperti langkah-langkah seperti apa. Nah, surveillance ini memang dipakai untuk sebagai salah satu program daripada PPI di rumah sakit. Jadi kalau nanti teman-teman memahami tentang PPI, teman-teman punya kesempatan menjadi FPCLN, FPCN yang memang secara jenjang karir dia cukup bagus. Tanpa melewati kepala ruang, dia bisa setara kepala ruang, FPCN ya. Di mana beberapa rumah sakit yang besar itu gajinya setara kepala divisi atau bahkan setara kepala ruang atau bahkan setara kepala divisi. Jadi seperti itu. Nah ini secara kementerian memang kita bicara surveillance itu adalah
tidak harus dilakukan di rumah sakit. Metodenya adalah memang kita setiap hari melakukan pencatatan yang memang di mana memang catatan ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi infeksi di rumah sakit atau tidak akibat pemasangan alatnya. Jadi yang dilakukan di surveillance itu hanyalah pada sesuatu yang ada terpasang alat bantu. Yang masuk dalam kategori surveillance kalau di Fasiankes atau rumah sakit itu adalah phlebitis. Itu akibat dari pemasangan IV kateter di pasang infus ya. Kemudian yang kedua adalah IDU. IDU atau darah infeksi saluran operasi itu adalah infeksi yang terjadi karena tindakan operasi. Kalau tindakan operasi ini ada alat di situ, alat bantu pasangnya itu kita analisis sampai 90 hari. Tapi kalau yang tanpa terpasang alat itu kita hanya 30 hari. Kemudian ISK. ISK itu adalah analisis terhadap survei harian di mana memang tujuannya untuk mengetahui apakah ada ISK yang dilakukan dari pemasangan kateter yang dilakukan di rumah sakit ya, kateter untuk kencing. Kemudian ada namanya VAP. VAP itu adalah ventilator associated pneumonia atau pneumonia yang diakibatkan karena masalah ventilator yang lama, yang memang sebenarnya pada idealnya harus ada tindakan-tindakan di sana sehingga dapat menimbulkan risiko infeksi. Jadi contoh kalau ventilator, apakah di awal ada bagaimana penggunaan APD yang steril, kemudian atau steril yang lainnya digunakan, kemudian operasi juga sama, bagaimana APD awal operasi dilakukan dengan baik dan lain-lain seperti itu. Nah, ini tujuan daripada surveillance ini adalah untuk menurunkan incident rate infeksi hospital acquired infection atau HAIS ya. Atau HAIS itu adalah infeksi yang kemarin disampaikan bahwa infeksi yang terjadi pada pasien di mana pasien di awal tidak mengalami masalah infeksi. Tapi ketika dia sudah sedang dalam tidak dalam luka infeksi, tapi ketika di ruang perawatan atau setelah pos KRS, dia mengalami masalah infeksi seperti itu. Jadi ini memang dalam surveillance itu yang kita lakukan adalah yang dicegahnya itu ada pemasangan CPR, kemudian pemasangan kateter urin UC, kateter atau kemudian ventilator atau mungkin pasien operasi ya, seperti itu. Nah, kalau audit itu adalah kita mengetahui tentang bagaimana kepatuhan teman-teman di pelayanan kesehatan terhadap keseluruhan standar, mulai dari APD, izin, kepatuhan penatasan limbah, kepatuhan penatasan lingkungan, peralatan, kepatuhan penatasan limen, kemudian bagaimana kesehatan yang dilakukan sampai etika patuh, pendidikan yang aman juga menjadi bagian daripada audit. Bedanya adalah kalau dalam surveillance ini, surveillance itu harus setiap hari dilakukan. Tapi kalau audit hanya sekali saja atau bisa jadi secara acak datang. Biasanya audit dan surveillance ini dijadikan sebagai data dasar untuk menentukan apakah rumah sakit itu penata laksanaan PPI-nya sudah bagus atau belum di situ. Dan ini biasanya juga dipakai untuk melakukan tata laksana atau bisa juga penelitian juga kalau memang dinilai bahwa diperlukan sebuah tata laksana karena mungkin infeksinya terlalu tinggi, akhirnya kita dinilai itu boleh. Jadi beberapa penelitian tentang bagaimana kepatuhan cuci tangan teman-teman perawat misalkan, atau bagaimana kepatuhan teman-teman kepatuhan saat menggunakan APD teman-teman perawat di salah satu ruang misalkan yang dihubungkan dengan salah satunya adalah contoh mungkin dihubungkan dengan angka infeksi di sana, risiko infeksi pada petugas di sana dan lain-lain seperti itu. Ini kalau perencanaan program jelas dia yang melakukan adalah teman-teman komite, tapi yang melakukan adalah teman-teman di EPCN. EPCN itu adalah Infection Prevention Control Nurse ya. Jadi seorang petugas perawat yang secara purna waktu melakukan tata laksana PPI di rumah sakit. Nah, dia jabatannya kalau di Sesuai dan Permenkes nomor 27, dia adalah setara kepala ruang gajinya atau bahkan lebih dari kepala ruang bisa kepala divisi. Sehingga kalau teman-teman ini memiliki kemampuan ke sana tanpa harus menunggu jadi kepala ruang pun dia memiliki jenjang yang cukup bagus. Banyak teman-teman kami perawat efisien ini setelah jadi efisien beberapa waktu berkembang menjadi ke atasnya lagi ya. Basic saya juga sama, saya juga sebagai seorang efisien mulai tahun 2009. Kemudian di tahun 2018 saya 2016-17 saya pindah sebagai kepala divisi keperawatan khusus. Kemudian 2018 sebagai manajer umum waktu itu. Kemudian 2021 saya pindah ke manajer pemasaran dan sekarang sebagai manajer strategi dan pengembangan bisnis.
Jadi kalau teman-teman memiliki kemampuan ke sana, sekarang perawat tidak hanya menjadi seorang yang hanya merawat pasien saja, tidak. Jadi bisa berada pada posisi-posisi lain yang memang sekiranya teman-teman memiliki kemampuan ke sana. Nah, ini kalau program BPI jelas ya surveillance, kewajaran standar, standar itu masuk di isolasi yang kemarin kita bahas. Kemudian ada penataran apa namanya pendidikan dan pelatihan yang kita lakukan di dalam setiap tahun. Kemudian antimikrob dan menghentikan infeksi. Kalau surveillance memang adalah kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan secara sistematik dan dinamis untuk mengumpulkan data-data yang memang berhubungan dengan risiko infeksi. Ya, surveillance banyak jenisnya yang tadi disebutkan. Nah, metode yang dipakai adalah dipisahkan berdasarkan jenis datanya, ada hasil, kemudian cakupan juga, atau berdasarkan waktu, atau berdasarkan jenis rawatnya itu boleh. Terus kemudian, enggak, ya kalau kita bicara berdasarkan data itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah infeksi daerah operasi. Ini mohon maaf, tadi sudah saya perbaiki. Jadi kita sebutnya sekarang adalah IDO atau infeksi daerah operasi. Di mana ini memang kalau dari outcome ini kita nilai yang dinilai itu adalah penyakit akibat infeksi akibat daripada luka operasi ya. Seperti mungkin kalau ada pasien kecelakaan, terpasang pen, begitu itu juga bisa ke sana. Terus kemudian infeksi saluran kemih itu atau ISK itu adalah infeksi yang memang terjadi karena memang pemasangan kateter yang lama. Jadi biasanya pada pasien-pasien seperti di ICU, kemudian di high care lain yang memang dia tidak bisa bergerak apa-apa, itu kadang-kadang dia terpasang kateternya lama sehingga akhirnya menyebabkan masalah infeksi pada dia kalau dipasang lama dan tidak dilaksanakan dengan benar. Tidak dilaksanakan dengan benar itu salah satunya adalah bagaimana penata pelaksanaan pemasangannya, kemudian diletakkan sembarangan, jadi tidak digantung tapi ditaruh di bawah. Kemudian ada bakteri yang nempel, kemudian masuk ke dalam uretra dia, akhirnya menyebabkan masalah infeksi. Itu juga bisa. Kemudian IADP, sorry tadi ada yang belum disebut ya namanya IADP. IADP itu adalah infeksi dalam aliran darah primer. Biasanya itu adalah pemasangan seperti infus ya atau double lumen yang ada di daerah sentral ya. Biasanya dipakai untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan akses vena sentral ya. Mungkin double lumennya HD dan lain-lain itu kadang seperti itu. Kalau VAP itu adalah ventilator associated pneumonia atau pneumonia yang muncul ketika memang pasien ini terpasang ventilator. Seharusnya memang pasien dengan pasang ventilator itu tidak sampai terjadi infeksi karena kalau terasa dengan benar. Jadi auditnya dipakai benar-benar. Ya, maksudnya adalah auditnya dipakai benar-benar bagusnya ada pembersihan mulut, kemudian ada penataan gosok giginya dengan benar, kemudian juga yang lain-lain itu dilakukan, yaitu sama juga tidak akan menyebabkan masalah infeksi. Kemudian surveillance ini juga memerlukan dukungan dari laboratorium karena ketika pasien yang terpasang alat yang mencakup tadi seperti akibat infeksi, kemudian pemasangan kateter, pemasangan vena sentral, kemudian sama pemasangan ventilator, kok tiba-tiba mengalami masalah infeksi atau mungkin ada tanda-tanda infeksi muncul seperti tiba-tiba panas gitu, panas tinggi naik 40 derajat gitu. Nah, ternyata kemudian ada nyeri suprapubik kalau pada ISK atau mungkin ada tanda-tanda infeksi yang lain muncul, nah itu biasanya akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi. Tujuan pemeriksaan mikrobiologi ini di sini adalah untuk menentukan pemberian obat yang tepat di sana. Jadi kalau memang bakterinya sudah termasuk gram negatif atau gram positif, ya berarti nanti pemberiannya adalah obat-obat yang mengandung dengan gram positif dan ini seperti itu. Oke, terus kemudian kalau yang proses ini adalah kita bicara tentang bandus tadi. Bandus itu adalah hal-hal yang memang dilakukan tujuannya adalah untuk memutus rantai infeksinya. Satunya kalau bandus PAP itu ada oral hygiene yang dilakukan secara berkala, kemudian penggunaan suctioning yang terclose suction gitu ya. Jadi sekarang ini tidak lagi menggunakan suction yang terbuka, yang mana memang suction ini habis dipakai kemudian direndam, pakai lagi. Kalau zaman dulu, waktu zaman saya masih nurse, ngambil nurse itu masih dipakai berulang-ulang. Nanti sekarang sudah tidak boleh. Kalau pada masa-masa dengan risiko tinggi seperti COVID dulu, itu malah close system banget. Jadi memang tidak sampai ada percikan, tidak sampai ada macam-macam seperti itu.
Kalau berdasarkan cakupan, memang ini yang dimaksud adalah surveillance ini semua area perawatan harus dilakukan. Jadi maksudnya adalah kalau kita bicara surveillance, flebitis misalkan ya mulai dari depan sampai belakang ya harus dilakukan tata laksana. Jadi secara menyeluruh, mulai dari ruang perawatan depan sampai ruang perawatan belakang semua harus dilaporkan. Kemudian juga ini memang saat ini masih dilakukan meskipun biayanya cukup mahal seperti itu. Kemudian kalau targeting itu adalah mungkin kita hanya melakukan targeting kepada salah satu ruangan. Contohnya adalah, oh kita ngukur hanya di ICU saja karena memang pasien yang banyak di sana adalah ICU ya seperti itu. Kalau berdasarkan waktu memang surveillance ini harusnya secara rutin dilakukan. Jadi kalau di rumah sakit yang baru, rumah sakit yang besar itu setiap pasien yang terpasang apa namanya infus itu ada checklist flebitisnya. Setiap pasien terpasang kateter itu ada checklist ISK-nya. Kemudian yang itu diisi oleh teman-teman perawat untuk setiap hari dilakukan analisis apakah ada risiko infeksi di sana atau tidak. Kalau apakah infeksi itu menyebabkan masalah? Kalau pada ISK kemudian terjadi pada pasien-pasien dengan imunokompromis, imunokompromis itu salah satunya adalah pasien HIV ataupun yang lain. Resikonya adalah mungkin dia bisa terpapar dan bisa malah menjadi kematian kalau sampai seperti itu dibiarkannya. Kalau ini surveillance berdasarkan prevalensi yang mungkin ada pada hal tertentu, periode tertentu yang memang muncul karena mungkin terjadi KLB atau apa atau hal lain seperti itu ya. Kalau jenis rawat kita lihat selama perawatan yang dilakukan dan ini memang juga mudah dilakukan. Tapi ini lebih banyak memang saya abaikan. Tapi yang paling dilakukan paling banyak itu adalah surveillance yang seluruhnya dari depan dari belakang dan dilakukan secara terus menerus seperti itu. Nah ini kalau yang dilakukan selama surveillance itu kita menyiapkan populasinya, melakukan seleksinya, kemudian kita menyiapkan bagaimana pengumpulan data dilakukan. Kemudian setelah itu kita lakukan hitung, kemudian kita diintervensi apa yang dilakukan di sana dan dilaporkan. Sebenarnya surveillance ini kalau di teman-teman mahasiswa bisa dipakai untuk data dasar untuk penelitian. Jadi contoh misalkan di rumah sakit A, rumah sakit X itu angka surveillance pemasangan kateter ternyata tinggi. Nah itu bisa dilakukan penelitian. Kenapa terjadi di situ tinggi? Apakah ada sesuatu di sana? Sesuatu di sana itu salah satunya adalah mungkin karena apa namanya pemasangan pemasangan APD-nya tidak benar waktu pakai. Kemudian atau yang lain-lain itu bisa. Kemudian surveillance ini kita juga harus memiliki definisi dan lain-lain atau kaji populasi pasien. Jadi seperti itu juga harus dilakukan. Nah, ini data koleksi yang dikumpulkan itu kita olah, kita kemudian kita rank, kita buatkan persentase, kemudian kita lakukan pemilihan berdasarkan banyak hal, mulai dari demografinya, faktor risikonya, sampai nanti mikroba dan hasil kultur yang memang dilakukan di sana. Kalau memang sudah dilakukan ini apa namanya pemeriksaan kultur secara berkala. Jadi kalau idealnya memang kalau teman-teman misalnya terjadi ISK misalnya pasien ini sudah terpasang kateter sampai 1 minggu 2 minggu gitu ya. Kalau tiba-tiba ada panas dari suprapubik ya berarti dia ada masalah di situ. Nah, itu biasanya dilakukan kultur. Kultur ini tujuannya untuk menentukan bakteri apa yang menyebabkan masalah infeksi di sana. Kalau menggunakan kultur urin. Seperti itu. Nah, kultur urin ini dipakai untuk menentukan jenis gram apa yang ada di sana. Sehingga ini memang dapat mengurangi risiko atau istilahnya menangani di sana. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana masalah ini disebabkan di situ. Apakah mungkin karena bakteri, bakterinya dari mana, apakah bakteri ini dari lingkungan misalkan atau seperti apa. Kalau contoh di pasien operasi, ternyata pasien operasi ini banyak sekali di rumah sakit X ini pasien yang dioperasi di sana banyak sekali terjadi infeksi misalkan. Itu kita bisa kultur luka operasinya. Kalau ternyata ditemukan banyak bakteri yang memang itu ada di lingkungan, nah berarti jangan-jangan pembersihan lingkungan sudah bagus. Nah itu juga menjadi masalah di sana yang bisa besar di sana. Jadi gitu. Terus kemudian, nah ini kalau kita adalah penghitungan ini adalah tujuannya untuk mengetahui persentase saja kira-kira apa sih yang terjadi di sana gitu.
Numerator itu adalah data infeksinya yang terjadi kalau di numerator itu adalah apa namanya jumlah terpasangnya. Jadi kalau misalnya kita untuk mengetahui risiko infeksi di kateter, berarti angka infeksi dibagi jumlah yang terpasang kateter dikalikan 1000 atau 6 hari. Ini di mana dikali 1000 atau 100 bedanya adalah kalau 100 ini hanya untuk itu, tapi kalau dikali 1000 itu adalah untuk semua, untuk hari. Jadi kalau yang non ido, daerah operasi kita menggunakan per mil atau per 1000. Tapi kalau yang ido dia menggunakan persen, jadi seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui data angka. Data angka ini tidak digunakan untuk melakukan analisis bulanan. Kalau semakin bulan semakin banyak berarti kita ada terus dievaluasi kira-kira apa sih yang terjadi di rumah sakit kita. Apakah mungkin karena kepatuhan teman-teman yang tidak bagus, atau mungkin yang lain seperti itu. Nah, ini kalau secara dominator banyak sekali ya. Nah, ini kalau ISK atau saluran kemih, ya jumlah ISK-nya dibagi jumlah hari pemakaian kateter dikalikan 1000. Jadi seperti itu. Kalau kemudian ya ini contoh di bawah itu, misalkan ada urin melekat 20 orang, kemudian terpakai 80 hari, ya berarti ya dua orang ya, 2 per 80 kali 1000 misalnya. Kemudian VAP sama, kalau VAP ini adalah sama jumlah VAP-nya atau jumlah infeksinya dibagi jumlah hari pemakaian ventilasinya dikalikan 1000. Kalau yang IADP sama juga, IADP ini adalah infeksi dan darah primer pada pemasangan vena sentral. Ya. Itu sama dibagi hari diberikan. Hanya yang membedakan adalah IDO saja. Sorry, ini adalah IDO. IDO itu adalah jumlah kasus IDO dibagi jumlah kasus operasinya dikalikan 100. Nah, tujuannya memang hanya untuk mengetahui jumlah-jumlah saja, sehingga ketika terjadi peningkatan, terjadi penurunan, kita bisa evaluasi kenapa terjadi hal itu di rumah sakit kita. Kalau diabetes itu sama jumlah diabetes dibagi jumlah hari pemakaian kateter intravena atau FV kateternya dikalikan 1000. Jadi itu seperti itu. Kalau cukup itu juga sama, jumlah cukup itu dibagi lama tidak balik kan ya. Kalau ini 100 karena persentase bedanya di sini. Jadi itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau surveillance hanya sebagai angka-angka saja, di mana memang ini setiap hari dilakukan. Jadi kalau setiap hari nanti setiap pasien yang datang ke rumah sakit terpasang infus, terpasang karet ataupun yang lain, semuanya dilakukan analisis situ, kemudian dilaporkan ketika memang terjadi masalah infeksi di sana. Oke, kalau interpretasi tujuannya adalah membandingkan kira-kira apa sih yang terjadi di sana. Kemudian kita buatin grafik dan dilaporkan kepada direktur untuk melaporkan terjadi apa yang di dalam rumah sakit kita seperti apa. Kemudian kita evaluasi kalau memang ternyata banyak sekali yang menjadi masalah di situ, di kamar operasinya mungkin atau lain, nah itu bisa menyebabkan kira-kira itu yang kita dilakukan ya. Mau dibongkar kamar operasinya atau apa, berarti misalkan, atau mungkin ternyata lantai kamar operasi masih banyak ubin-ubinnya, misalkan ternyata risiko banyak bakteri limbah yang masuk ke sana. Misalkan seperti ya, ini adalah contoh-contoh ini tugas dari EPCN. Nah, kesimpulannya adalah itu bahwa semakin bagus, semakin angka infeksi semakin kecil, berarti semakin risikonya sebenarnya semakin rendah. Jadi kalau semakin tinggi angka surveillance ini, berarti kemungkinan juga rumah sakit kita sedang ada masalah di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, saya share screen satu lagi. Ada pertanyaan mungkin teman-teman, kalau ada pertanyaan ya, satu lagi ya teman-teman. Em, Materinya adalah satu tentang audit. Apa bedanya audit dengan surveillance? Kalau surveillance itu adalah
Yang kita awasi adalah hal-hal yang memang kepada pasien yang terpasang alat. Tapi kalau audit ini adalah kita ngukur kepatuhan teman-teman cuci tangan, kepatuhan dalam teman-teman dalam penggunaan APD, kepatuhan teman-teman dalam membuang sampah, yaitu yang kita lakukan audit. Nah, audit ini hanya berfokus pada kewaspadaan standar yang kemarin kita bahas, yang tujuannya adalah ketika memang terjadi infeksi di rumah sakit, kita bisa membandingkan. Contoh misalkan, pasien ISK-nya kok banyak sekali ya. Ternyata dari surveillance ISK, banyak sekali pasien ISK di rumah sakit kita. Nah, kita bisa hitung di sana di auditnya, apakah banyak pasien-pasien ini yang dilakukan tata laksana ternyata banyak APD-nya nggak benar. Dari mana kita bisa mendapatkan data tidak benar? Ya dari hasil audit. Ternyata setelah dilakukan audit, penguasaan standarnya terutama dengan penggunaan APD di salah satu ruangan, ternyata masih banyak teman-teman kita yang kalau pasang kateter tidak menggunakan sarung tangan steril misalkan. Nah, itu yang di ini ya. Fungsinya adalah untuk mengukur kepatuhan teman-teman terhadap kepatuhan standar ini, dan ini banyak sekali dilakukan penelitian oleh teman-teman yang di keperawatan. Jadi kalau misalkan diketahui fenomenanya, kemarin di zaman COVID kemarin beberapa penelitian banyak dilakukan, banyak teman-teman perawat yang terkena COVID itu diukur dibandingkan dari kepatuhan APD dia. Sudah benar nggak penggunaan APD, dan bahkan ada juga yang mengukur tentang kewajiban cuci tangannya. Oke, kemudian ini jelas kendalanya adalah audit ini dilakukan sebagai langkah sistem untuk mengetahui seberapa jauh kepatuhan teman-teman petugas terhadap peraturan standar. Jadi seperti itu ya. Bedanya apa? Kalau audit ini dilakukan secara kadang-kadang random saja, beberapa waktu saja, dan dilakukan tidak secara terus-menerus, tidak setiap hari. Kalau surveillance memang setiap hari dan 100% harus dilakukan. Tapi kalau audit ini bisa secara acak, random, dan lain-lain. Ya, ini kalau kriteria audit, ada kebijakannya, ada prosedurnya atau persyaratan yang lain yang dapat. Nah, jenis audit banyak yang mulai dari umum, keuangan, dan lain-lain. Tapi kalau di PPI, yang dilakukan adalah audit kepatuhan saja, baik kepatuhan SPO, misalkan SPO-nya pasang infus, dan audit kepatuhan yang lain itu dilakukan itu yang dilakukan di PPI. Jadi seperti itu. Tujuannya adalah untuk memastikan semua komponen PPI ini berjalan dengan benar, kemudian juga meningkatkan mutu capaian di pasien safety-nya. Jadi seperti itu. Semakin bagus kepatuhan teman-teman terhadap penggunaan APD, semakin bagus teman-teman melakukan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan, tata laksana limbah, dan lain-lain, semakin safety-nya akan semakin bagus ya. Contohnya adalah limbah. Teman-teman makin sangat patuh terhadap pembuangan limbah benda tajam. Jadi makin banyak resikonya makin dapat dimakan yang tertusuk jarum dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi kalau prinsipnya jelas harus profesional, independen, tidak berpihak, ada bukti dan ada objektif. Maksudnya adalah memang tidak ada unsur tertentu, tidak ada tujuan tertentu untuk melakukan. Jadi ya bebas di sana. Jadi seperti itu. Nah ini bagaimana yang jelas yang dilakukan audit ini saja. Jadi teman-teman mengukur kepatuhan cuci tangannya, dilakukan audit. APD-nya, oh dilakukan audit. Jadi dipantau bagaimana cara pakai masker, bagaimana cara pakai masker. Pengolahan limbah, pengelolaan lingkungan juga sama. Penyuntikan yang aman, itu dilakukan audit juga. Seberapa jauh kepatuhan teman-teman sampai penempatan pasien ini dilakukan. Jadi seperti itu semua dilakukan di sana. Nah ini kalau yang dilakukan ya kita rencanakan dulu, kita laksanakan, kita laporkan. Sama seperti itu. Jadi itu ya, bagaimana perencanaan dimulai, mulai dari jadwalnya, kita susun toolsnya, kita susun juga orang-orangnya mana aja yang perlu dilakukan seperti itu. Kalau yang ini juga kita cek jadwal yang dipakai di sana, sama rencana komunikasi dan dengan itu seperti apa. Nah ini kalau penyusunan toolsnya mulai dari kebijakan, ada pedoman, ada SPO, dan lain-lain. Nah nanti kalau sudah kita temu ke sana, nanti kita akan muncul scoring. Scoring itu adalah jumlah yang patuh ya, ditambah dibagi jumlah yang tidak patuh dan patuh kalikan 100%. Nanti kita akan tahu kalau memang kurang dari 60% dianggap tidak patuh, atau kalau lebih dari 85% dianggap sangat patuh. Itu ya kalau update. Nah ini contoh-contohnya, frekuensinya kita lakukan bisa 15 sampai 30 menit, dan biasanya dilakukan setiap 3 bulan saja, dan ini acak kadang-kadang
atau di ICU sekali saja, tidak semuanya seperti itu. Nah, ini metodenya kita bisa observasi, wawancara pada staf, atau mungkin kita mengamati dari jauh, gitu. Seperti itu ya. Kemudian pengolahan data, kita lakukan pengolahan data, ya, dianalisis berapa patuh teman-teman terhadap tadi itu, baru nanti kita lakukan evaluasi tiap tahun. Ada perubahan nggak sih perkembangannya tiap bulan? Terus kemudian seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kepatuhannya, prinsip-prinsip auditnya harus informatif, laporannya kemudian harus sesuai dengan keadaannya dan mudah ditindaklanjuti, serta memang ini adalah data real ya. Hasil auditnya ada data real yang memang tidak boleh data itu diadakan, jadi semua harus real. Kemudian kalau kita laporkan ke auditnya juga harus rinci, harus ringkas, dan memang maksud dan tujuan auditnya dapat dicapai dengan baik. Jadi seperti itu. Dan ini mudah dipahami oleh semuanya, serta adalah bukti pendukung yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai audit ini datanya dianggap palsu atau dianggap tidak sesuai. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian ini yang dilakukan adalah contohnya hand hygiene. Jadi kita melakukan observasi pada teman-teman bagaimana sih mereka melakukan cuci tangannya, dari 6 langkahnya seperti apa. Kemudian dari 5 momen tadi sudah dilakukan belum, seperti itu. Kemudian setelah itu kita mungkin kita awasi selama 1 bulan, misalkan di salah satu ruangan, dan melakukan secara random aja, nanti kita akan tahu seberapa jauh kepatuhan teman-teman atau managing seperti itu muncul. Seperti itu. Nah, ini contoh formnya yang memang dipakai untuk audit. Ini ada di buku pedoman WHO tentang managing. Jadi teman-teman bisa nyari ya di buku WHO tentang managing, itu ada di sana. Itu checklist. Jadi yang tidak patuh centang-centang, kalau nggak patuh. Nah, itu nanti diukur kepatuhannya dari yang patuh dibagi dengan yang patuh dan tidak patuh dikalikan 100, seperti itu. Jadi contoh seperti ini. Jadi sebelum ke pasien, kemudian setelah ke pasien, ini kita tinggal dicontek-contek. Kalau memang dia tidak sesuai dengan itu, ya berarti dia tidak patuh. Jadi seperti itu. Nah, ini beberapa rumah sakit juga memasukkan kepatuhan ini sebagai indikator penilaian kinerjanya pegawai, tapi tidak semuanya, beberapa yang tidak juga. Tapi kalau itu bisa dimasukkan menjadi hal positif yang bisa mendukung ke PPI seperti itu. Nah, ini nanti dikali di antara kepatuhannya dibagi kesempatannya dikali 100%, nanti akan muncul persentase. Ya. Nah, ini contoh akan muncul rekap bulanan dan timbulan nanti, yang semuanya nanti akan dibuat grafik. Tujuannya adalah untuk melaporkan kepada direktur atau atasan kita sejauh mana kepatuhan auditnya di kita, baik melalui meliputi di tangan, APD, kepatuhan pengelasan sampah, dan lain-lain. Nah, ini yang akan muncul nanti seperti ini contoh-contohnya, dan ini akan lebih mudah dianalisisnya. Jadi kita per bulan akan tahu, kita akan bisa analisis per minggu, per tahunnya, sehingga akan mudah. Kalau terjadi infeksi di surveillance tadi, kita bisa cek apakah memang kepatuhan itu berhubungan dengan ketidakpatuhan di sini. Misalkan angka hygiene, angka APD, dan lain-lain. Ini kalau APD, contoh seperti ini, pasang infus, dia menggunakan sarung tangan apa, benar atau tidak, seperti itu bisa. Nanti juga sama, dari yang patuh dibagi yang patuh dengan tidak patuh dibagi 100%. Jadi akan sama. Ini juga limbah juga sama seperti ini. Ada tempat sampahnya, sudah dibagi atau belum, kemudian sudah dibuang. Jadi tinggal dicentang-centang, nanti akan ketemu angkanya dan sudah akan muncul di situ. Kalau yang tindakan yang aman, ya ini itemnya salah satunya adalah one sharing, one needle, one dose, dan dilakukan belum, tinggal dicentang-centang. Kalau tidak ya tidak, ya ya ya, berarti nanti akan muncul kepatuhan seperti apa, tidak seperti apa. Akhirnya muncul seseorang itu patuh atau enggak. Nah, seseorang dikatakan patuh kalau memang nilainya lebih dari 85. Tapi kalau kurang dari 60, berarti dikatakan tidak patuh. Sehingga kita tidak memberikan sebuah judgement kepada teman kita atau mungkin orang lain di sekitar kita bahwa oh, ini nggak patuh, dia itu kurang patuh. Nah, jadi ada bukti yang real yang bisa dibagikan sebagai data di sana. Oke, itu kesimpulannya memang audit itu dilakukan secara bertahap, secara berkala. Ya seperti penelitian, kita bikin penelitian yang tujuannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap waspada standarnya. Waspada standar tadi yang dimaksud adalah
Ada 11 tadi yang memang harus dilakukan audit. Ya, mulai dari cuci tangan, APD, ini ya, pola limbah, lingkungan, peralatan, sama linen, dan penempatan pasien. Ini yang kita lakukan. Oke, itu aja teman-teman. Ada pertanyaan, monggo. Saya stop scan ya. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ya, monggo, teman-teman kalau ada pertanyaan. Oh, silahkan Mbak Rizky. Baik, terima kasih sebelumnya. Nars, saya izin bertanya, Nars. Semisal sudah dilakukan terkait survei untuk kepatuhan tadi ya, Nars, untuk cuci tangan, semisal sama penggunaan APD. Nah, itu didapatkan ternyata waktu kita lakukan itu banyak perawat itu yang misalkan nggak melakukan kurang patuh seperti itu. Nah, itu evaluasinya tuh nanti di akhir setelah kita kumpulkan semua rekapnya, ataukah semisal kita tahu itu kita boleh langsung meningkatkan seperti itu. Jadi, person ke person ataukah person ke komunitas perawat yang ada di situ seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Rizky. Pertanyaannya luar biasa ya. Kalau di rumah sakit itu memang biasanya dinilainya tiap 3 bulan. Dikumpulkan selama 3 bulan. Dan memang rata-rata dinilai kepatuhannya itu adalah berdasarkan unit. Jadi dikumpulkan dalam satu unit, tidak perseorangan. Tapi kalau memang nanti ternyata ada KPI atau mungkin penilaian individu yang mewajibkan, ada angka kepatuhan itu bisa berarti harus per individu. Tapi kalau normalnya, kalau sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit itu kita laporkan tiap 3 bulan dan itu kepatuhan itu hanya berbunyi adalah kepatuhan misalkan contoh kepatuhan cuci tangan di ruang ICU itu jadi tidak sampai per orang. Tapi kalau teman-teman mau melakukan penelitian secara detail, mungkin untuk skripsi atau untuk tesis ya, berarti per individu bisa seperti itu. Nah, memang tujuannya itu adalah dilaporkan tiap 3 bulan biasanya karena memang kalau per bulan kan tidak tahu ritmenya. Tapi kalau 3 bulan itu kita akan tahu ritme 1 bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu bisa dipakai untuk data penelitian. Monggo. Ya, teman-teman mau meneliti itu bisa nanti bisa kerjasama dengan dosen untuk meneliti. Oh, kepatuhan cuci tangan ini sebenarnya berhubungan nggak sih kepatuhan cuci tangan itu terhadap resiko pemasangan flebitis di rumah A misalkan, atau berhubungan nggak sih tentang kepatuhan teman-teman dengan tingkat pengetahuan mereka tentang cuci tangan misalkan, itu boleh. Silahkan nanti bisa seperti itu ya. Oke, monggo yang lain silahkan. Saya sambil ngopi ya. Ada yang lain nggak? Udah pas. Kita ketemu di hari Senin ya teman-teman untuk praktek ya. Untuk praktek di nanti ya di kampus ya. Kalau memang sudah tidak ada nggak apa-apa nanti teman-teman sudah ini kan sudah paham tentang tugas yang harus dilakukan di hari Senin ya. Jadi itu nanti tugasnya di hari Senin kita lakukan analisis itu di masing-masing video. Yang video nanti setiap kelompok terbagi menjadi 4 kelompok per kelas ya. Kemudian nanti ada 8 video, nanti silahkan dianalisis videonya. Dilihat, kalau misalkan, oh kita mengacu pada PMK nomor 27 tahun 2018 insya Allah, kalau 17 ya, tentang pencegahan pengendalian bayi di rumah sakit. Nanti dibandingkan dengan di per PMK itu, oh sudah benar atau belum. Nanti kalau ada yang belum benar, kira-kira belum benernya di mana, nanti kita diskusi saat praktek. Jadi seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan pada malam ini. Mohon maaf, jadi agak terlambat tadi dan mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena kebetulan ada kegiatan yang harus saya datangi di luar kota. Jadi kan harus saya ke Semarang, jadi mohon maaf kalau memang dicukupkan sekarang ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai ketemu di hari Senin. Mungkin nanti ada pertanyaan, monggo di hari Senin dikumpulkan, nanti kita diskusi dari Senin. Itu aja. Saya terima kasih. Saya terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Nat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.